Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada sesi kali ini kita akan mempelajari lanjutan dari materi vektor di matematika minat. Untuk sumbernya, kalian boleh melihat buku halaman 188 pada buku matematika minat. Di sini pembahasannya yaitu judulnya proyeksi ortogonal suatu vektor. Ortogonal di sini artinya adalah tegak lurus, ya. Ortogonal itu adalah tegak lurus. Nah, sedangkan proyeksi itu adalah bayangan dari suatu objek pada garis atau bidang. Contoh dari proyeksi. Misalkan Bunda punya segitiga. Di bawahnya ada garis. Nah, bayangan dari segitiga ke garis ini harus dengan garis tegak lurus. Garis yang menghasilkan sudut tegak lurus. Nah, jadi mana hasil bayangannya? Hasil bayangannya adalah ini. Nah, ini adalah proyeksi ortogonal. Ini kalau contoh pada segitiga dan bidang. Karena kita belajar dalam suatu vektor, maka kita akan mengaitkan dengan vektor yang telah kita pelajari. Nah, di sini misalkan Bunda punya ini adalah vektor A. Ini vektor B. Di sini ada titik O, A, dan B. Jadi vektor OA itu bisa disebut dengan A vektor A kecil. Vektor OB itu disebut B vektor. Di antara vektor A dan vektor B itu kita punya sudut. Nah, karena kita belajar proyeksi ortogonal, nah pada kali ini Bunda akan memproyeksikan vektor A di sini ke vektor B. Vektor A berarti kita tarik garis tegak lurus dari vektor A ke vektor B. Nah, di sini ada tegak lurusnya. Hasil dari proyeksi berarti hasilnya adalah di bagian sini. Berarti ini adalah hasil vektornya. Hasil vektornya Bunda kasih nama vektor C. Berarti yang kecil ini, yang hijau ini adalah hasil dari proyeksi, yaitu vektor C. Sedangkan yang OB tadi adalah vektor B. Jadi hasil proyeksi A terhadap vektor B yaitu adalah vektor C. Begitu hasil proyeksinya. Nah, berarti ini bisa kita tulis proyeksi vektor A pada vektor B adalah C yang terletak searah dengan vektor B. Nah, jadi yang tadi Bunda jelaskan adalah proyeksi vektor A pada B adalah C yang terletak searah dengan B. Jadi C ini terletaknya searah dengan vektor B gitu. Jadi karena hasil dari proyeksi vektor A pada vektor B adalah vektor C ini, yang hijau ini. Nah, proyeksi itu dibagi atas dua. Ada yang disebut dengan proyeksi skalar dari vektor A ke vektor B. Nah, proyeksi skalar itu kan artinya, skalar itu kan yang hasilnya itu adalah berupa nilai atau angka ya. Nah, jadi proyeksi skalar di sini itu
adalah panjang dari C ini. Jadi panjang vektor C ini berapa? Yang hijau ini tuh berapa? Jadi proyeksi skalar dari vektor A pada vektor B itu bisa dinotasikan atau dinotasikan dengan panjang vektor C. Nah, seperti ini ya. Panjang vektor C. Nah, untuk mencari tahu berapakah panjang dari vektor C ini? Nah, seperti yang kita tahu, sebelumnya kita sudah belajar pelajaran perbandingan trigonometri, yaitu yang sin cos tan itu. Nah, kalau misalkan Bunda tanya hasil dari cos theta. Cos theta gambar ini berarti kita kan cuman punya sisi miring dan sisi samping ya. Berarti ada samping sama miring, berarti kita cuman bisa pakai cos. Cos itu samping per miring. Sedangkan yang ditanya cos theta, berarti sampingnya adalah panjang dari vektor C, bukan vektor C aja. Karena ini kan dia memiliki panjang. Berarti panjang vektor C, mi-nya adalah panjang vektor A. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita punya rumus yaitu cos theta sama dengan A dot B per panjang A kali panjang vektor B. Ini ada di pembelajaran hasil kali skalar 2 vektor. Ini ada di pelajaran sebelum PTS ya. Nah, karena di sini terdapat cos theta-nya bisa kita ganti jadi A dot B per panjang A kali panjang B sama dengan panjang C per panjang A. Nah, karena yang ditanyanya adalah proyeksi skalar itu adalah vektor C, berarti kita akan mencari C sama dengan. Untuk menentukan C sama dengan, kita kali silang dulu aja. Berarti dapatnya A dot B panjang A kali panjang B kali panjang C ini sama dengan A dot B kali panjang A. Nah, karena kita butuhnya panjang C-nya saja, berarti kita pindahkan panjang A dan panjang B-nya ke sini. Ya. Jadi yang bisa dicoret ada, yaitu panjang vektor A. Berarti kita dapatkan hasil panjang vektor C adalah A dot B per panjang vektor B. Nah, ini adalah rumus dari rumus dari proyeksi skalar. Begitu. Nah, sudah paham ya kenapa bisa dapat rumusnya panjang C, panjang vektor C ini sama dengan A dot B sama dengan panjang vektor B. Nah, ini adalah rumus dari proyeksi skalar. Nah, tapi ini hanya berlaku jika vektornya itu adalah vektor A pada vektor B atau vektor A ke vektor B. Nah, gimana kalau proyeksi skalar dari vektor itu dimulai dari B pada A? Berarti memproyeksikannya ke vektor A. Nah, rumusnya akan berganti. Nah, untuk notasi panjang vektornya kalian bebas mau pakai huruf apa aja, mau panjang vektor D, panjang vektor E, bebas. Di sini Bunda samakan aja. Kalau dia tanya rumus dari proyeksi skalar dari vektor B pada A, berarti kita bisa tulis B dot A per panjang dari A, seperti itu. Kalau misalkan proyeksi skalar dari vektor misalkan D ke vektor Z misalkan, berarti rumusnya akan berubah jadi misalkan Bunda ngambilnya panjang E rumusnya, berarti panjang vektor E sama dengan D dot Z per panjang vektor Z, seperti itu. Bisa dipahami? Baiklah, berikut Bunda akan mencontohkan cara pengerjaan soal proyeksi skalar. Nah, bisa kalian baca, ini adalah contohnya.
Nah, yang ditanyakannya adalah proyeksi skalar vektor A pada vektor B. Sedangkan yang B-nya ditanyanya adalah proyeksi skalar vektor B pada vektor A. Nah, pertama yang harus kita lihat adalah rumus yang akan kita gunakan. Karena pertanyaan ini berbeda, berarti kita bisa jabarkan dulu rumusnya. Dia nanyanya proyeksi skalar A pada B. Berarti kalian bebas mau menotasikan apa proyeksi skalarnya. Misalkan kita samain, Bunda mengambilnya panjang vektor C aja. Berarti A dot B per panjang vektor B. Sedangkan yang ini berarti panjang vektor C-nya adalah B dot A per panjang vektor A. Berbeda kan? Berbeda di penyebutnya. Baiklah, kita kerjakan dulu yang bagian A. Nah, berarti kita yang harus kita cari terlebih dahulu adalah panjang. Nah, ini kan rumusnya. Berarti kita harus tahu dulu A dot B itu berapa. A itu dia 1, min 2 sama 2. Matriksnya seperti ini. Sedangkan B itu adalah 2. J-nya 0 karena nggak ada. K-nya 3. Nah, seperti ini. Per panjang vektor. Kalau panjang vektor kita udah belajar ya, panjang vektor itu adalah kita akarkan lalu dikuadratkan matriks dari B-nya. Matriksnya kan 2, 0, 3. Berarti 2 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 dan 3 pangkat 2. Tinggal kita kali A dot B, berarti 1 kali 2, 2 ditambah min 2 kali 0, 0 ditambah 2 kali 3, 6 per akar ini 4 ditambah 0 ditambah lagi 9, jadinya akar 13. Nah, jika ditambahkan hasil vektor C, panjang vektor C ini adalah 8 per akar 13. Bunda rasionalkan, jadinya 8 akar 13 per 13. Nah, inilah hasil dari proyeksi skalar A pada B. Nah, sekarang kita jawab yang pertanyaan B-nya. Kita mencari B dot A per panjang vektor A yang B-nya. Berarti kita tinggal kalikan B-nya, berarti 203 dikali A-nya 1 min 22 per panjang vektor A. Panjang vektor A-nya berarti 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Jadi bisa kita hitung, berarti 2 kali 1 2 ditambah 0 kali min 2 0 ditambah 6 ya, per panjang vektornya berarti 1 kuadrat 1 ditambah min 2 kuadrat 4 ditambah 2 kuadrat, berarti itu hasilnya 1 tambah 4 tambah 4 yaitu 9 ya. Nah, jadi panjang vektor C adalah 8 per akar 9 itu adalah 3, berarti 8 per 3. Nah, bedakan hasilnya dari proyeksi skalar A pada B dan proyeksi skalar B pada A. Nah, apakah mengerti? Jika sudah paham dan sudah mengerti, kalian bisa kerjakan soal yang sudah Bunda post di Edmodo di kelas masing-masing. Nah, sekarang silahkan mengerjakan latihannya. Semangat! Assalamualaikum.